Ya, laga Indonesia versus Cina tembus 149 hak siar internasional. Presiden FIFA sampai kaget. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Ya, perkembangan pesat hak siar pertandingan sepak bola internasional menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat global terhadap tontonan sepak bola pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara tim nasional timnas Indonesia menghadapi Cina menarik perhatian lebih dari 149 negara yang berebut hak siar. Tentu ini menandakan lonjakan signifikan dalam nilai komersial dan reputasi Indonesia di kancah sepak bola dunia. Sementara itu, proyek ambisius ASEAN All Stars yang digagas oleh AFF Football Federation untuk menjamu Manchester United justru memperoleh respon yang jauh berbeda. Hak siar internasionalnya gagal terjual, menciptakan paradoks kontras antara kedua peristiwa ini. Hak siar pertandingan olahraga khususnya sepak bola merupakan aset komersial utama yang menentukan berapa banyak pendapatan yang dapat diraih penyelenggara dan federasi. Hak siar internasional mencakup lisensi untuk menyiarkan pertandingan ke berbagai negara, media, dan platform digital. Semakin tinggi minat pasar, makin banyak pihak yang bersedia membayar untuk mengambil hak siar tersebut, baik untuk siaran televisi FRI to air, FTA layanan over the top, OTT maupun platform streaming khusus. Pada era digital saat ini, lembaga penyiar juga semakin kompetitif karena kehadiran platform OTT menghadirkan alternatif distribusi konten tanpa batasan geografis. Kondisi ini memacu nilai tawar hak siar suatu pertandingan untuk melambung tinggi, terutama jika tim yang bertanding memiliki basis penggemar yang besar dan prestasi yang cemerlang. Sejak era Sintayong memimpin, timnas Indonesia menunjukkan peningkatan performa signifikan. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, performa Garuda dalam menahan imbang Arab Saudi dan Australia bahkan melibatkan kekaguman media asing. Meski secara sejarah, peringkat FIFA Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain di grup C, namun keberhasilan ini mendorong kepopuleran timnas Indonesia di tingkat global. Pada laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, menurut laporan tim Newsco.id, hak siar pertandingan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi rebutan lebih dari 149 negara. Suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi sepak bola Indonesia. Fenomena tersebut menandai pengakuan global bahwa potensi pasar sepak bola tanah air sangat besar, terutama ketika timnas menunjukkan kemampuan kompetitif melawan negara-negara Asia terkuat seperti Cina. Dalam konteks ini, hak siar tersebut bukan hanya soal liputan siaran langsung, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan investor global terhadap sepak bola Indonesia. Malaysia misalnya, yang selama ini menjadi salah satu negara tetangga dengan tradisi sepak bola kuat, diharapkan untuk turut mengakui sisi hak siar. Namun kenyataan bahwa Indonesia berhasil memikat lebih dari 149 negara menimbulkan rasa iri serta refleksi. Bagi seluruh federasi sepak bola di kawasan ASEAN, hak siar untuk laga Indonesia versus Cina disalurkan melalui FRI to air, FTA RCTI, sedangkan platform over the top OTT seperti Vision menyediakan opsi streaming berbayar. Meskipun RCTI bertindak sebagai pemegang hak siar lokal di Indonesia, kemitraan dengan beberapa perusahaan satelit dan jaringan TV kabel memungkinkan pertandingan tersebut menjangkau wilayah Asia Tenggara, Asia Timur hingga Eropa dan Amerika. Lisensi internasional biasanya diperoleh melalui lelang tertutup di mana federasi setempat. Dalam hal ini PSSI menjanjikan paket hak siar kepada entitas penyiar yang menawarkan nilai tertinggi berdasarkan estimasi penonton dan pendapatan iklan. Nilai mencapai lebih dari puluhan miliar rupiah hanya untuk satu pertandingan, dan total nilai kontrak dapat melonjak hingga ratusan miliar rupiah jika memperhitungkan multilaga dalam satu paket kualifikasi. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI menyatakan apresiasi luar biasa terhadap tingginya minat global atas laga Indonesia versus Cina, mengingat peran penting PSSI dalam menegosiasikan paket hak siar yang memberikan nilai optimal untuk federasi. AFF juga mencatat fenomena ini sebagai bukti semakin kuatnya daya tarik sepak bola Asia Tenggara di pentas dunia. Presiden AFF bahkan menyambut baik
bahwa ikon sepak bola Indonesia berhasil menarik perhatian pemegang hak siar global. Meski AFF tidak terlibat langsung dalam negosiasi hak siar kualifikasi Piala Dunia, selain nilai komersial langsung dari hak siar, pertandingan melawan Cina juga diprediksi mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta. Berdasarkan data pertandingan sebelumnya antara Indonesia dan Bahrain, total pendapatan tiket mencapai puluhan miliar rupiah dan memicu konsumsi di sektor perhotelan, transportasi, serta kuliner lokal. Proyeksi serupa berlaku untuk laga melawan Cina, di mana ribuan supporter mancanegara diperkirakan akan hadir, meningkatkan okupansi hotel dan konsumsi restoran. Hal ini berpotensi memacu multiplier efek ekonomi yang berdampak positif pada usaha kecil dan menengah yang menyediakan souvenir, merchandise, dan layanan transportasi lokal. Di satu sisi, AFF membentuk tim ASEAN All Stars untuk menyambut kehadiran klub raksasa Inggris Manchester United dalam Tur Asia Tenggara pada 28 Mei 2025. Rencana awal adalah menggabungkan talenta terbaik dari seluruh negara ASEAN, termasuk nama-nama besar Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Namun pada kenyataannya, proyek ini justru gagal menarik minat media penyiar internasional, seolah-olah menunjukkan bahwa inisiatif eksibisi regional tidak memiliki daya tarik komersial yang setara dengan kandungan kompetitif kualifikasi Piala Dunia. Gagalnya hak siar ASEAN All Stars menimbulkan kerugian langsung bagi AFF, termasuk potensi kehilangan sponsor internasional yang berharap melihat adegan laga eksibisi dengan branding regional. Ya, Malaysia sebagai salah satu anggota yang biasanya memiliki daya tarik media kuat, merasa iri dan kecewa melihat tingginya animo hak siar untuk Indonesia versus Cina. Sementara Malaysia sendiri dan AFF terlibat upaya terakhir mempromosikan ASEAN All Stars agar mendapat liputan regional. Namun realitas biaya operasional tinggi serta kurangnya pemain top dari masing-masing negara menggarisbawahi kesenjangan kompetitif. Ya, pertarungan hak siar Indonesia versus Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berhasil menarik lebih dari 149 negara, menunjukkan prestasi dan potensi besar sepak bola Indonesia di mata dunia. Sementara itu, kegagalan ASEAN All Stars mendapatkan hak siar internasional menandakan bahwa event eksibisi tidak cukup memikat pasar global jika tidak didukung faktor kompetisi dan kualitas pemain yang mumpuni. Jelas dengan tidak ada nama pemain kita dan nama Indonesia, proyek ASEAN All Stars benar-benar tidak laku. Ini baru dalam uji coba saja saat menghadapi Manchester United. Kebayang jika Indonesia keluar dari AFF, sepertinya AFF bakal bangkrut tanpa ada Indonesia di dalamnya.